Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina rasulillah sayyidina Muhammadin ibni abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa walah wala hawla wala quwwata illa billah amma ba'du. Hadratul mukarramun, segenap para jamaah Masjid Jami' Taubah yang saya muliakan, wabil khususnya guru kita, imam kita, tokoh masyarakat kita, ketua DKM kita Al-Mukarram Al-Ustadz Usral Ilmi Matta'anallah bituli hayatih, juga khususan kepada Bapak RT kita, Bapak Indra, dan juga para tokoh lainnya yang saya tidak sebutkan, namun insyaallah tidak mengurangi sedikit pun rasa hormat dan ta'zim dari saya insyaallah. Alhamdulillah, para hadirin jamaah, Bapak Ibu hadirin sekalian, kita masih dalam bab tentang ikhlas dan tentang niat. Diriwayatkan dari Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu anhu, qala, ia mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, salatul rajuli fi jama'atin tazidu ala salatihi fi baitihi wa salatihi fi suqihi bid'an wa ishrina darajatan. Kata baginda Rasul, salatnya seorang lelaki fi jama'atin, dalam keadaan berjamaah, tazidu itu lebih dari salatnya fi baitihi di rumahnya, wa salatihi fi suqihi dan salatnya di pasarnya, bid'an wa ishrina darajatan, 27 derajat ya. Jadi pembahasan kita malam hari ini sedikit menyinggung tentang masalah salat berjamaah. Di sini Rasul mengatakan bahwasanya orang itu boleh salat di rumah. Dalil ya, boleh salat di mana? Di rumah. Karena Rasul mengatakan sholatnya laki-laki ya berjamaah itu lebih afdol daripada di rumah. Berarti di rumah boleh nggak? Boleh. Ya. Buat para bapak mungkin ya dalam kondisi hujan pengen ke masjid, ya hujan deras, nah, bersyukur punya istri, ajak istri sholat berjamaah tuh ya. Alhamdulillah yang masih punya istri. Mau nambah pahala banyakan, tambahin jamaahnya. Ya, Bapak ketawa aja dulu. Ya, nambahin jamaahnya biar makin banyak jamaah, makin banyak fadilahnya. Cuman jamaahnya bukan istri yang banyak, bukan ya. Anak. Bapak jadi imam, istri jadi makmum sama anak di sebelahnya itu. Nggak apa-apa, sesekali, sebulan sekali kita ngisi rumah kita ya. Makanya kata baginda Rasul dalam hadis, jangan jadikan rumah seperti kuburan. Nggak pernah dipakai sholat, nggak pernah dipakai berjamaah, nggak pernah dibacain Quran, kayak kuburan hadirin. Makanya boleh sekali-kali, mungkin dalam sekali waktu, mungkin dalam kondisi hujan ya, mudah-mudahan Jakarta hujan ini insyaallah. Udah berapa bulan belum hujan-hujan ya. Kemarin hujan menggerimis doang. Nah kalau sekira waktu mungkin hujan atau mungkin kesiangan bareng-bareng jamaah ya. Ada pertanyaan, Ustadz, kalau kita kebangun mungkin malamnya habis tur dari pantai, pulang jam 11 malam, tidur agak malam, terus paginya subuhnya kesiangan dikit ya. Nggak kesiangan banget, nggak kesiangan dikit, dari azan lewat 20 menit. Itu ada tipsnya Pak. Biar bagaimana kesiangan tapi dapat pahala sunnah, ada caranya. Ya. Ini kita kalau pergi ke Turki, itu kebiasaan unik orang Turki, itu kalau sholat subuh kagak langsung sholat pas azan. Jadi mereka menunggu dulu sampai matahari mulai agak menguning, langit udah agak menguning baru sholat. Namanya isfar namanya. Ya. Apa tuh isfar? Mengakhirkan sholat subuh berjamaah hampir-hampir terbit matahari. Itu sunnah bagi mazhab Maliki.
Kalau mazhab kita mazhab apa? Syafi'i ya. Baru azan, sholat, qobliyah, qomat. Kalau mazhab Hanafi enggak. Makanya di Turki itu habis azan kagak langsung sholat, Pak. Mereka main-main dulu ya. Setelah sholat sunnah baru udah siap, udah agak terang, nah baru tuh sholat. Selama belum apa? Terbit matahari. Nah jadi tipsnya gitu, kalau kesiangan biar dapat pahala sunnah ngikutin mazhab siapa tuh? Hanafi ya, karena Turki paling banyak apa? Hanafi itu ya. Jadi kesiangan juga ada ilmunya ya. Apalagi pengantin baru malam pertama udah pasti jumpa kosok subuhnya kayaknya sih ya. Agak telat dikit ya. Kan mandi dulu lama tuh ya. Nah bagaimana tuh? Misal kata nauzubillah jangan sampai ya. Itu kita pesan sama anak kita, lu kalau entar tidur di rumah mertua lu jangan malu-maluin abah. Masa malam pertama subuh kesiangan begitu. Ya, ada orang gitu. Sholat subuh jam 7 ya kesiangan. Dikunut. Mertuanya lihat, kata mertuanya, lah mantu gua ini sholat subuh jam 7 tuh. Ya. Ini mazhab Syafi'i. Ada 3 dalam masalah kunut, Pak. Jadi kalau kita mungkin sholat subuh ya, mungkin di tempat orang atau mungkin tadi kesiangan, 3 cara kunut subuh. Yang pertama angkat tangan. Ya, angkat tangan, enggak usap muka, enggak. Yang kedua angkat tangan usap muka. Ini bukan kita. Kalau kita biasa kan angkat tangan doang. Yang ketiga enggak angkat tangan, enggak usap muka, cuman baca. Tetap baca Allahumma hdina fiman hadait. Nah, pakai mazhab yang ketiga, enggak usah betul. Nggak usah angkat tangan tuh ya. Jadi boleh-boleh aja. Kita di tempat orang yang tidak kunut misalnya, mau baca kunut silahkan, cuman pendek-pendek aja, nggak usah terlalu maksa ya. Nah, jadi begitu hadirin ya. Jadi ya boleh sholat di mana? Di rumah ya. Cuman ini anjuran memang khusus buat dalam kondisi tertentu saja ya. Lalu yang kedua kata Rasulullah ya, sholat berjamaah lebih afdal daripada sholat di pasar. Berarti sholat di pasar boleh ya. Pasar yang dimaksud ame Nabi bukan kayak sholat di masjid PGC, bukan. Kan ada tuh di atas tuh. Bukan kayak sholat di masjid pasar minggu, bukan. Itu masjid, Bu. Tapi sholat yang dimaksud adalah kita gelar sejadah di toko kita, gelar sejadah di ruko kita. Itu yang dimaksud sama Rasulullah. Sah nggak sholat di situ? Sah. Cuman sebagian ulama mengatakan hukumnya makruh karena umumnya orang yang sholat di toko kagak khusyuk. Lagi gelar sejadah, Allahu Akbar, ada orang duduk depan toko kita. Mulai setan bisikin, dia mau nyolong tuh gitu. Udah nggak khusyuk. Ya kali ya nyolong kali ya. Emang sih dari mukanya rada-rada dekil, kayaknya tipikal maling ini. Udah kagak khusyuk udah tuh dari awal salam sampai akhir kagak khusyuk. Ya udah, makanya kalau mau salat tuh pergi ke masjid lebih enak. Ya. Bahkan ada dikisahkan tuh ya, ada salah seorang ini orang soleh ya. Dia itu punya toko ya. Punya toko. Nah, ini orang soleh tadi biar kali dagang tapi nggak pernah lepas yang namanya sholat. Ketika azan berkumandang, datang orang ke tokonya, pengen beli barang. Pak, saya pengen ini, saya pengen itu, saya pengen ini, saya pengen itu. Ditunjuk-tunjuk tuh barang. Maaf mas, ini sudah azan, saya harus ke masjid harus sholat. Enggak pak, saya pengen beli sekarang. Ini yang punya toko kesel. Anta syaiton, engkau adalah setan katanya. Dituduh setan. Ini yang beli ya marah. Kenapa ente panggilannya setan? Aneh bukan setan. Enggak. Pokoknya semua yang menghalangi saya dari Allah adalah setan. Termasuk yang belanja pas lagi apa? Azan. Makanya kalau kita punya toko, ada pelanggan datang pas azan berarti pelanggan Kalau kita lagi narik Gojek, pas pengen azan ada orderan namanya pelanggan Itu ciri-cirinya. Dari tadi dari jam 10 anyep nih. HP kagak bunyi-bunyi Gojek.
Pas pengen johor, pengen ajan, dibunyi itu kan. Itu untuk ngetes kita, Pak. Allah sengaja ngasih kita. Saya punya teman pengen moto-moto di daerah Bogor. Dites sama Allah, pas banget hari Jumat. Sampai Bogor harus jam 1. Sedangkan dia pengen sholat Jumat. Temannya bilang, udah kita jalan aja gampang, sholat Jumat bisa dikodok sholat johor, begitu katanya. Emang dasar otak bisnis begitu. Nih murid saya bilang, enggak, kata guru, kalau ada panggilan Allah, Allah dulu, ntar duit belakangan. Akhirnya temennya murid saya ini ngalah dah, kita sholat Jumat dulu. Ya Rinda nggak apa-apa, telat-telat dikit. Abis dia sholat Jumat rapi, naik kereta berangkat ke Bogor, datangnya telat. Tapi subhanallah ketika datang telat, ternyata acara belum mulai. Acara belum mulai. Abis dia itu mulai acara, dapat callingan, Bang, bisa motoin lagi gak Bang? Entar abis asar. Tuh, abis dapat dia orderan, asarnya dapat lagi duit. Tuh subhanallah, kalau kita ngalahin dunia buat Allah, Allah kasih lagi dunia buat kita, hadirin. Jadi jangan takut kita kehilangan pelanggan, ya. Kalau kata orang tua saya begitu, kalau kita kehilangan pelanggan nggak apa-apa, entar Allah gantiin pelanggan yang lain. Ya, ada seorang suami pengen ngaji, pengen ibadah, bininya selalu menghalangi. Pengen ngaji nggak boleh sama bininya. Pengen ke masjid disuruh di rumah aja. Pengen ketemu gurunya, jangan Bang, kita jalan-jalan aja. Pokoknya dihalangin, pengen ke Allah. Diceraikan sama suaminya. Ntar Allah ganti dengan yang lebih baik tuh. Ya. Makanya ibu-ibu nggak usah ngelarang tuh suaminya ngaji. Ya. Kecuali emang mencurigakan, Bu, bilangnya ngaji tapi wangi banget. Sekali pakai 5 parfum tuh semua. Masya Allah, ini kok ngaji pengaji ini tuh ya. Selalu ya, GPS selalu nyala tuh Bu ya. Tolong live vlog dong suami begitu. Biar ketahuan lagi di mana ini. Nah, jadi tadi ya, dari hadis ini diisyaratkan bahwasanya boleh sholat di rumah, boleh sholat di pasar. Tapi lebih afdol sholat berjamaah di mana? Di masjid. Berapa tingkatannya? Di sini dikatakan sama Nabi bid'an wa ishrina darajatan. Kalimatnya bid'an. Ini yang buat yang alumni pesantren. Kalau angka itu kan cuma 10 dasarnya. Wahid, itsnan, tsalatsa, arba'a, khamsa, sitta, sab'a, tsamaniyah, tis'ah, asyara. Kagak ada bid'an. Bid'an kata ulama dijelaskan itu angka dari 3 sampai 10. Nabi menggunakan angka yang tidak jelas. Pokoknya orang yang sholat di masjid keunggulannya 20-an dah daripada yang di rumah amen di pasar, begitu hadirin. 20-an. Ini jadi pertanyaan buat kita. Kenapa Nabi enggak sebutkan dengan lugas saja, misal 25 derajat misal, atau 27 misal, atau 23 misalnya gitu. Enggak, Nabi bilang 20-an. Kata ulama hadis disebutkan di sini dalam syarahnya, Nabi tidak menyebutkan secara gamblang total derajat orang yang sholat berjamaah di masjid karena memang tingkatan mereka berbeda-beda. Ya. Ada yang sholat ke masjid, datang ke masjid, cuman mohon maaf, pas banget emang ada Jumat barokah begitu. Jadi dia sholat Jumat karena mengincer apa? Rendang, hadirin. Orang sholat Jumat paling afdol sop pertama, bahkan sahabat berebut pengen sop pertama, dia sop paling belakang dekat pintu biar gampang ngambil Jumat berkahnya. Dapat gak pahala jamaahnya? Dapat, cuman 23. Rendah hadirin. 20-an dah, ya ada yang 23. Ada lagi orang yang sholat pengen ke masjid jamaah, cuman di masjid dia tahu nih ada calon mertua di situ. Dia sholat pakai baju rapi, bawa sorban, bawa siwak tuh, ya, pakai imamah kalau perlu tuh. Dapat dah 25. 2 apa? 25. Tinggian dikit. Ya. Nah, ada yang lillahi ta'ala, enggak mengharapkan sesuatu kecuali redho, dapat 27. Sebagaimana kata ulama ya dalam hadis yang lain,
disebutkan dengan jelas orang yang berjamaah 27 derajat. Ada apa dengan angka 27? Kenapa orang sholat berjamaah itu 27 bukan 25 atau 23? Yang sempurna 27. Saya mau tanya ibu-ibu, kalau acara Isra Mi'raj, kira-kira Nabi itu Isra-nya kapan? Malam 27. Apa bulan apa? Rajab. 27 Rajab Nabi di Isra Mi'rajkan oleh Allah, menerima perintah sholat. Ya. Bedanya dengan ibadah lain, kalau zakat, puasa, haji disuruhnya di bumi. Kalau sholat Nabi dipanggil dulu sama Allah, menghadap Allah di Sidratil Muntaha, ya. Lalu kemudian Nabi diperintahkan sholat di malam 27. Ada indikasi sholat yang mi'raj, sholat yang naik, sholat yang diterima adalah sholat yang memenuhi standar 27 derajat. Sholat apa itu, Bu? Sholat berjamaah. Indikasi kuat, ya. Jadi kalau kita mau diterima sholat kita, sholatlah yang nilainya 27 derajat. Karena sholat itu diwajibkan di malam 2. Sholat apa itu? Jamaah. Makanya keunikan sholat berjamaah, mau kita khusyuk atau enggak khusyuk, dihitungnya pahalanya orang yang khusyuk. Mungkin dari sekian banyak jamaah tadi, ada jamaah yang enggak khusyuk, ada jamaah yang khusyuk banget sampai nangis-nangis, duitnya habis hilang soal itu, dia nangis tuh, dia khusyuk banget sholat sampai nangis-nangis, segan sholatnya. Yang Allah lihat tuh sholatnya dia semua disamain sama sholatnya dia tuh. Ya. Nah, jadi inilah kenikmatan sholat berjamaah. Bahkan saya punya guru bilang begini, sholat berjamaah di zaman Nabi itu jangan dikira sekedar rutinitas ibadah, bukan. Ya. Sholat berjamaah itu adalah di mana di masjid semua orang kalangan berkumpul dan bersilaturahim. Ahli peperangan, komandan, jenderal, kolonel ketemu dengan orang-orang bawahan di mana? Di masjid. Sebagai junior bisa belajar dengan senior di mana? Di masjid. Sebagai murid santri belajar dengan kiai di mana? Di masjid. Sebagai pedagang yang baru, newbie, orang awam, belum ngerti apa-apa, belajar dengan orang yang sudah ahli dagang di mana? Di masjid. Maka kita sebagai orang muslim jangan pelit-pelit ilmu di masjid, hadirin. Ya. Ini mungkin para jamaah ada yang sudah sampai doktor, mungkin ada yang profesor. Jangan pelit ilmu. Siapapun orang yang kita temui di masjid, bagi ilmu, kasih dia pengetahuan. Karena ini rumah Allah. Ilmu yang kita dapat, ilmunya siapa? Ilmunya Allah. Dengan begitu insya Allah peradaban Islam akan bangkit. Tapi sekarang kan nggak begitu. Kita pengen ikut pelatihan ini, pelatihan itu, mahal nggak? Mahal. Ya. Ikut pelatihan di mana tuh sini? Menara 165 ya. Bayar nggak? Bayar. Mahal nggak? 100.000 apa 200.000? Oh, 1 juta tuh. Ya. Di sini bayar nggak, Bu? Nggak bayar. Tuh kenapa? Ini rumahnya Allah. Kita nggak pantas naripin sesuatu yang mana itu punya siapa? Makanya saya berharap mudah-mudahan dengan teman-teman para jamaah, bapak-bapak semua duduk di sini, kita saling berbagi ilmu. Saya yakin di sini ada yang dokter. Nah, saya punya ilmu agama. Saya kuliah jurusan tafsir hadis. Nah, kita berbagi itu ilmu, ya. Di masjid, Pak, ini. Makanya di zaman Nabi di masjid, luar biasa. Yang kumpul bukan hanya sekedar masyarakat biasa, tapi ulama-ulama kumpul di masjid. Begitu. Nah ini tadi ya. Jadi kata Rasulullah lebih tinggi tuh. Bahkan dikisahkan dalam kitab Minahus Saniyah ada seorang ulama. Ini ulama kedatangan tamu, datang ba'da maghrib. Dia pengen sambut, ya. Kebetulan beberapa masa lagi masuk sholat isya. Ketika disambut di rumahnya, dijamu di rumahnya, azan isya berkumandang, dia pengen ke masjid, nggak enak, tamu baru
datang, entar mungkin ntar juga belum lama, nggak lama pulang. Ternyata subhanallah jam 8 belum pulang, jam 9 belum pulang, sampai tengah malam itu tamu baru pulang. Akhirnya dia meninggalkan sholat jamaah. Tapi ini ulama masya Allah, dia pengen tetap mendapatkan sholat jamaah, didapatkan keluarganya udah tidur semua, nggak ada yang bisa diajak jamaah. Mau dibangunin kasihan udah malam. Akhirnya dia sholat 27 kali sholat isya. Kenapa? Karena sholat berjamaah kan 27 derajat. Dia sholat sebanyak 27 kali. Dan itu sah-sah saja dalam ilmu fikih. Jadi Pak hadirin, itu boleh kita sholat 2 kali dalam sehari. Contoh, Bapak sholat di masjid, pulang ke rumah istri ngajakin jamaah, boleh nggak sholat lagi? Boleh, cuman yang kedua nilainya sun. Nah ini dia sholat 27 kali, karena sholat isya 27 kali, capek, letih, ketiduran dia. Di tengah tidurnya dia bermimpi sedang naik kuda. Ketika naik kuda, ternyata di depan dia ada rombongan banyak naik kuda yang gesit-gesit, yang cepat, dikejar sama dia rombongan tersebut, kagak dapat. Sampai kemudian itu rombongan makin jauh, dia kejar, dia kecapean, itu rombongan berbalik dan menghadap dia. Dan dikatakan kata rombongan itu, ya fulan, engkau gak bakal bisa mengejar kami. Dalam mimpinya nggak bakal bisa ngejar kami. Istilahnya apa pelajarannya? Biar kali ente sholat 27 kali sendirian, kagak bisa menandingi orang-orang yang sholat isya berjamaah. Sama kayak orang nggak puasa di bulan Ramadan 1 hari. Kalau dia mengkodok sepanjang tahun, kagak bisa menandingi 1 hari puasa di bulan Ramadan. Maka jangan sia-siakan kesempatan mumpung kita masih dikasih umur. Wa dzalika anna ahadahum idza tawaddaa fa ahsanal wudu summa atal masjida la yanhazuhu illa shalah. Kenapa begitu tinggi orang yang berjamaah di masjid? Karena salah seorang dari mereka, yakni jamaah tersebut, idza tawaddaa, apabila ia berwudu kemudian dia perbagus wudunya, thumma atal masjid, kemudian dia mendatangi masjid, layan hazuhu illa shalah, tidak ada yang dimaksudnya kecuali hanya untuk sholat, la yuridu illa shalah, tidak ada yang dia inginkan kecuali sholat, lam yakhtu khatwatan, maka kalau niatnya benar, wudunya bagus, maka tidaklah dia melangkahkan kaki, melainkan sebanyak langkah itu Allah tinggikan derajatnya di sisi Allah. Amin ya rabbal. Ya. Jadi kalau kita Pak Bu dari rumah wudu, kita niat pengen ke masjid, jalan ke masjid, tiap langkah diangkat derajat kita. Tapi yang paling penting nih, ya, di sini pentingnya. Jadi beda antara orang yang datang ke masjid niat karena Allah, sama yang niat karena dunia, beda. Makanya Imam Nawawi menegaskan kepada kita, hatta dalam sholat pun, hatta tiap langkah pun kita niatkan karena Allah. Ibu-ibu yang masak tuh, yang nyuci baju dan sebagainya, itu kan pekerjaan biasa. Makan pekerjaan biasa, minum pekerjaan biasa. Tapi kalau kita niatkan karena Allah, itu pahalanya gedenya luar biasa. Makanya ada seorang syekh, seorang mursyid ditanya sama seorang ibu-ibu, ya syekh, kami kan perempuan para istri kerjaannya cuma di rumah. Kira-kira wirid apa yang paling bagus buat saya amalkan untuk bisa sampai ke Allah, begitu katanya. Apa kata tuh mursyid? Apa kata itu syekh? Beliau bilang, amalan ibu di rumah ngurus rumah, tapi niat karena apa? Allah. Itu udah. Jadi setiap kali kita ngegoreng, itu Allah lihat kita lagi bertasbih. Tiap kali motong bawang, kita lagi beristighfar. Kenapa yang kita potong cabai? Astagfirullah. Yang kita potong bawang, astagfirullah. Matanya pedas. Ya. Tiap gerakan kita, Bu, ibu nyuci dianggap ibadah.
Ya, nyusuin apa lagi Bu? Wah, luar biasa itu. Jadi ibadah perempuan mah enak. Masuk sorga dari pintu yang mana aja cuman 4 kuncinya kata Rasulullah. Yang pertama kalau dia jaga sholatnya, yang kedua dia jaga kemaluannya, yang ketiga dia puasa, ya, yang keempat dia taat ame suaminya. Pintu sorga dari yang mana aja, cuman yang susah nomor 4. Kenapa? Taat sama suami yang berat. Betul Bu. Ya. Masalahnya kalau suami nyuruh sholat emang kewajiban, nyuruh masak emang kewajiban, yang susah nyuruh. Nah itu. Enggak, kalau masak enggak kewajiban. Agak kewajiban ya. Kalau masak dasarnya bukan kewajiban. Kalau disuruh suami jadi apa tuh? Jadi wajib. Ada pertanyaan begitu, Ustadz. Ya, kan katanya kalau kita taat sama suami masuk surga dari pintu yang mana aja. Suami saya nyuruh saya nyariin istri lagi buat dia, Ustadz. Kata dia gini, mending saya masuk lewat jendela dah Ustadz, nggak apa-apa. Ya, nggak lewat pintu nggak apa-apa, lewat jendela dah. Ya, jadi niat, hadirin niat yang paling penting. Ya. Wa hutta anhu biha khati'ah, dan akan dihapuskan baginya kesalahan-kesalahannya, ini dosa-dosanya, hatta yadkhulal masjid, sampai masuk masjid. Makanya makin jauh makin banyak pahalanya itu. Makanya tadi santri saya suruh jalan tuh, nggak tahu jalan apa enggak, dari rumah saya Pulo sampai At-Taubah. Dulu saya masih kecil-kecilan jalan kaki kemari dekat. Asal berdua sama teman ngobrol nyampe. Ya, lewat Pulo, lewat Pejaten, lewat Beeng, tahu Beeng? Musola Al-Falihin situ. Itu namanya Beeng, sebelahnya Jaeng sono. Dari Beeng lari ke Kayon sini itu ya, ke masjid apa tuh? Nurul Yakin ya. Dari Nurul Yakin jalan sini nyampe lapangan. Dulu mah dekat, dulu sekarang ke warung naik motor. Ya, beda zaman. Orang dulu sabarnya luar biasa. Kalau orang sekarang kurang sabar tuh ya. Belajar sabar sama orang dulu tuh ya. Nah, jadi tadi tuh ketika dia melangkahkan kaki, Allah angkat derajatnya, Allah ampuni dosa-dosanya. Fa idza dakhalal masjid. Terus kalau masuk masjid gimana? Kana fis shalah, maka natis shalah ya tahbisuhu, maka dia akan mendapatkan pahala dari sholatnya. Tuh ya, selama sholat yang menahan dia untuk di dalam masjid. Makanya kalau kita masuk ke dalam masjid, adabnya yang pertama baca apa? Bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua baca apa? Sholawat. Yang ketiga niat i'tikaf. Baru kita baca Allahumma gfirli dzunubi waftahli abwaaba rahmatik. Masuk kaki kanan. Tuh. Ada salah seorang sahabat radhiyallahu anhu ketika masuk masjid digelisah. Dia gelisah ditanya, "Kenapa gelisah?" "Tadi aneh kelupaan masuk kanan dulu apa kiri dulu." Masya Allah. Cuman lupa kanan dulu apa kiri dulu, gelisah kehadirin. Kenapa? Emang begitulah. Para wali-wali Allah yang diperhatikan bukan hanya sekedar yang wajib, yang sunnah-sunnah pun dia diperhatiin. Nah, ketika dia di dalam masjid, dia duduk, dia i'tikaf, apa yang didapat buat orang yang di masjid? Malaikatu yusholluna ala ahadikum. Malaikat yang banyak, mereka mendoakan kalian, meminta ampun buat kalian selama kalian masih di dalam masjid. Tuh. Selama masih di tempat sholat. Apa doa yang dibaca malaikat? Allahumma arhamhu, Allahumma gfir lahu, Allahumma tub alaihi. 3 doanya. Ya Allah, rahmati dia. Ya Allah, ampuni dia. Ya Allah, terimalah tobatnya. 3 hadirin yang didoain malaikat. Ya. Ini doa Masya Allah, yang doa bukan saya, yang doa bukan manusia, yang doa makhluk yang gak mungkin ditolak doanya sama Allah, malaikat. Ya, jadi beruntungnya kita maghrib ini sampai isya kita duduk di masjid niat i'tikaf, nih malaikat lagi doain kita.
Allahumma gfir, Allahumma arhamhu, Allah ya Allah berikan kasih sayang buat dia tuh, masya Allah ya. Jadi sah-sah aja. Jadi kalau misalnya kita, ini kan doanya malaikat, Allahumma arhamhu, Allahumma gfir lahu, Allahumma tub alaihi. Jadi nggak sah-sah aja kalau saya doain mungkin siapa misalnya jamaah ya, Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afihi wa'afu anhu, sah nggak tuh? Berdoa buat apa itu? Orang mati. Boleh nggak? Ya, boleh. Apa enggak? Lah, Allahumma gfir lahu, ya Allah ampunin dia, bagus gak? Warhamhu, sayangi dia, bagus gak? Ya, Allahumma wa'afihi, afiatkan dia. Wa'afu anhu, maafkan dia, bagus gak? Bagus. Ya, sama juga saya kalau acara-acara tuh ya, ayo ibu-ibu mau saya ajarin doa berkah enggak? Mau, ayo ikutin saya. Ya siap Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Doa makan itu Ustaz. Itu doa berkah hadirin. Ada ulama hadirin. Ulama ketika dia habis ngaji, habis baca kitab, habis taklim, doanya apa? Alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana wa ja'alana minal muslimin. Kenapa? Buat dia ilmu itu apa? Makanan. Kalau dia nggak makan ilmu sehari aja mati dia tuh. Ya. Jadi ada sebagian orang yang ilmu itu makanannya. Kan ada orang yang demen banget sama ngaji sama belajar, kalau sehari nggak belajar pusing nggak? Pusing. Kalau udah sampai makomnya mah begitu Pak. Sama kayak orang udah ahlud dukhon begitu ya. Sehari kagak ngerokok pusing gitu. Semangat mulutnya. Sama. Emang udah sampai tahapnya kecanduan ngaji. Masya Allah, kecanduan ngaji. Jadi kecanduan tuh bukan hanya sekedar narkoba Pak. Ibadah pun ada kecanduannya. Zikir ada kecanduannya. Ngaji ada kecanduannya. Bahkan ada orang berdoa, ya Allah jadikanlah saya kecanduan ibadah ya Allah. Masya Allah. Ya. Kalau kata Syekh Mutawalli Sya'rawi, Allahumma rzuqna halawata ta'atik. Ya Allah berikanlah aku rasa manis dalam ibadah kepadamu. Jadi sholatnya manis Pak. Bahkan ada salah seorang ulama, saking manisnya baca Quran, dia pas bulan puasa siang gak baca Quran. Loh kok kenapa gak baca Quran? Karena setiap dia baca Quran, dia berasa di bibirnya ada rasa manis madu. Dia takut ketika dia baca Quran nanti batal puasanya. Maka dibacanya habis maghrib. Itu saking mendapatkan rasa manis yang hakiki. Ya. Sampai terasa di bibirnya rasa manis. Kan subhanallah. Ya. Nah, inilah orang-orang yang sudah sampai makomnya. Saya juga gak paham tuh orang kalau gak ngerokok asem. Padahal saya gak asem. Orang gak ngerokok gak asem kan ya. Habis makan nih gak enak banget, pusing kan ya. Saya gak pusing. Nah itulah ada hal yang gak bisa kita ceritain ya. Sama. Kita pengen juga kayak ulama yang sehari gak ibadah pusing, yang sehari gak baca Quran pusing. Sama pengen kita. Ya. Ada ulama kayak Imam Abu Hanifah sholat isya. Ya. Habis sholat isya, sholat malam sampai subuh. Allah. Wudunya sholat isya dipakai buat sholat. Itu bagaimana masuk akal ya? Kalau buat orang yang ngerasa manis udah nggak ada lagi ya yang aneh betul. Ada orang main karambol, main catur dari habis sisa sampai subuh kagak bosan dia. Duduk istiqomah banget begini tuh. Sama dengan orang ahli ibadah dari habis isya sampai subuh, kenapa? Nikmat. Olah orang mancing ya, mancing tuh. Ada gak yang mancing di sini? Insyaallah nggak ada ya, lagi pada ngaji soalnya. Ntar pulang mancing. Orang kalau mancing Pak, satu nggak bakal maju, ya. Kalau maju nyebur tadi, bilangin lakinya Bu ya, nggak bakal maju. Kalau mancing Pak tuh, ada gak yang mancing cuma sejam doang? Saya mau tanya ada gak? Agak ada. Berapa jam kira-kira kalau orang mancing? Wah, seharian kurang. Ustaz tahu tuh, pernah soalnya tuh. Mancing seharian kurang. Ya. Sama orang ahli ibadah begitu juga karena udah manis. Ada salah satu tayangan di YouTube tuh, mama diwawancara, mak kok mancing sih mak?
Oh, kalau mancing pikiran plong. Oh, Masya Allah. Loh, ternyata betul ulama sama, dia itu capek dengan dunia, nyari duit, pas dia takbir Allahu Akbar, pikirannya plong. Makanya Rasulullah SAW kalau lagi mumet, Rasulnya kalau lagi mumet, istirahatnya sholat. Kalau kita, kalau sholat mulu, mumet. Sholat mulu, Ustaz, dikit-dikit sholat, besok sholat lagi. Tuh bedanya kita sama Nabi di situ, beda dikit ya. Nabi sholatnya dikit-dikit, kita sholatnya dikit-dikit. Aduh. Ya Rabbi itu. Nah, tapi dengan syarat malaikat doain kita, minta ampun buat kita, syaratnya 2. Nah, ini syaratnya 2 Pak nih. Jadi yang duduk di masjid, malaikat terus mintain ampun, mintain istighfar, 2 syaratnya. Malam yu'dzi fihi, selama itu orang tidak menyakiti orang lain. Contoh sholat Jumat, mungkin para jamaah ya pernah sholat di Masjidil Haram, di Masjidil Nabawi. Itu kita dapetin Pak, itu orang kalau mau sholat itu lengkap-lengkapin pundak. Sampai sekarang pun masih ada. Ya. Mana orang Arab tinggi-tinggi kan enak, yang dilompatin orang kita, orang Indonesia kate-kate. Nyampe itu. Ya, saya lagi duduk di Masjid Nabawi begini. Ini ada orang lompat ini leher kita, lompat nyampe. Nah, kalau kita kesandung. Makanya orang kita syukur kagak bisa lompatin apa ya? Pundak ya. Itu Masya Allah bener kata Rasulullah. Ya. Jadi di masjid jangan sampai nyakitin orang, tadi lompatin pundak orang. Atau maaf kentut, ini juga sama hadirin ya. Lagi sholat kentut, mana deket AC lagi, itu kan nyebar tuh ya, mana AC sentral gitu ya. Nah kan jadi suzon kan satu masjid ya, kata jamaah belakang, ini kayaknya sebelah gua ini. Kata yang atunya, kayaknya di ini yang sebelah. Imamnya komentar, jamaah kurang ajar ini. Jadi pada suuzon, makanya ketika di zaman Nabi, ketika Nabi lagi makan bareng sahabat di masjid, ada kentut jamaah, nah begitu, kentutnya nggak bunyi, cuman baunya kedengeran. Itu jamaah pada nyium semua. Emang kan begitu hadirin, yang kencang nggak bau biasanya, betul deh. Emang justru yang pelan-pelan itu yang menyakitkan itu. Akhirnya sahabat karena kesel ngenyium bau kentut kagak ada yang ngaku ini. Dibilang sama sahabat, yaudah begini, entar yang wudu berarti dia yang kentut. Tapi baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam luar biasa. Nabi paling pandai jaga hati sahabatnya. Nabi bilang, siapa yang makan daging onta, silahkan berwudu kembali. Tuh, dari situlah ulama mengambil hukum zaman dulu, kalau habis makan wudu. Makan yang mana? Makan yang dibakar dari api. Tuh, kalau makan korma enggak. Ini di zaman sahabat. Jadi di zaman sahabat itu kalau habis makan daging yang dibakar pakai api, wudu. Sampai datang suatu masa di zaman Rasul juga, Nabi mencontohkan habis makan langsung sholat. Nah, disitulah hadis pembatal, namanya hadis yang menasakh hadis sebelumnya. Ya, sampai sekarang tetap yang namanya orang habis makan boleh langsung sholat. Ya. Dengan syarat kalau bisa kumur daging masih nempel di mulut, jadi imam dah tuh. Tuh. Ya, kumur dulu, kumur tuh hadir. Nah itu akhirnya apa? Semua sahabat akhirnya wudu, nggak ketahuan yang kentut siapa. Sampai hari ini nggak ketahuan. Sampai hari ini nggak ketahuan tuh. Kali sahabat cerita, ternyata yang kentut si fulan, kagak. Coba kalau kita, ya. Belum tentu hadirin, kadang-kadang kita tunjuk, dari sini nih, baunya duren, tadi gue lihat dimakan duren soalnya. Kita tunjuk, jangan udah pura-pura nggak nyium. Atau di mobil misalnya ada orang yang kentut di mobil, kan AC-nya kan ketutup gitu ya. Nyium di kita, udah pura-pura aja buka kaca begini. Nah pusat buka kaca, ini bau sampah. Bukan bau kentut, bau sampah. Bukan kentut bukan tuh ya. Jadi jangan nyakitin, tuh jangan ngelangkain pundak, jangan kentut di masjid, menjauh kita. Termasuk, maaf, ada orang tidur jangan ganggu.
Ya, kadang ada orang baca Quran, sholat malam. Ada di zaman Rasulullah di Masjid Nabawi, ketika itu malam-malam, kan Rasul rumahnya di sebelah masjid. Rasul dengar malam-malam, tengah malam ada orang sholat baca Quran kenceng banget, sampai Nabi keluar, Nabi tegur, jangan baca Quran kenceng-kenceng, ada yang apa? Tidur. Ya, makanya saya kurang sependapat juga sih kalau ada masjid malam-malam pasang speaker Quran kenceng-kenceng, walaupun Ramadan. Kenapa? Itu mengganggu hadirin. Ya. Kalau memang betul kita pengen berduaan dengan Allah, sholat itu adalah rahasia kita dengan Allah, baca Quran adalah rahasia kita dengan Allah, maka jangan tunjukkan rahasia ke orang lain. Biar jadi rahasia kita aja sama Allah. Itu yang diterima sama Allah. Ya. Nah, jadi ketika kita mengganggu orang yang sedang tidur dalam masjid, nah malaikat nggak doain kita. Itu. Apalagi termasuk masuk masjid dalam kondisi mulut yang berbau tak sedap. Habis makan jengkol di rumah, tuh. Ya, walaudhalin. Amin. Kemana-mana terus. Ya. Memang resiko sih kalau masjid pakai AC begitu ya. Saya kalau sholat di Mabes, di Masjid Al-Ikhlas tuh di Mabes Polri, itu ketika sholat tuh ya kadang-kadang ada aja begitu. Makanya saya selalu takut, ya Allah, sebelum ke masjid usahain saya minum dah, karena kalau kita minum itu agak menghambat. Ya, makan juga sama, agak menghambat. Makanya orang kalau biar mulut wangi makan dah. Coba orang puasa bau nggak mulutnya? Nah, itu. Jadi sebelum ke masjid minum teh dulu, wangi-wangiin mulut dulu, pakai minyak wangi dan sebagainya, baru kita masuk masjid agar kita tidak menyakiti orang lain. Yang kedua, biar pahala kagak putus, ya, jangan sampai hadas atau jangan sampai kentut atau jangan batal. Selama wudhu kita masih tetap ada, insya Allah malaikat terus minta ampun buat kita. Tapi kalau wudhunya udah batal, nah itu tuh malaikat berhenti. Makanya kalau habis kentut langsung wudhu lagi, masuk masjid lagi, niat lagi kalau memang itu tempat wudhunya di luar. Ibu ya, jadi kalau ibu keluar masjidnya kan tempat wudhunya kan misah nih. Nah itu kalau keluar batal itikaf kita. Entar masuk lagi, niat lagi. Ya. Jadi jangan keluar wudhu masuk lagi nggak niat, berarti kita nggak dihitung itikaf. Ya, karena kebetulan di masjid tempat wudhunya di luar. Ya. Kan mungkin ada yang emang tempat wudhunya di dalam ada ya. Jadi kalau misalnya kita keluar, masuk niat lagi i'tikaf. Mudah-mudahan kita yang hadir malam hari ini diampuni Allah Subhanahu wa taala, diberkahi ilmu kita, diberkahi harta kita, rezeki kita, Allah jadikan anak kita anak-anak yang saleh salehah. Ala hadhihi niyya al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allah bihaqqil Fatihah, sirril Fatihah, karamatil Fatihah. Iftah lana abwabal khair wa khtim lana bil khair. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayidina Muhammadin wa alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Ya Rasulullah, salamun alaikum.